Kita awali informasi pertama saudara, data anggota Bursa Syariah Online Trading System menunjukkan hingga akhir Oktober 2024 sedikitnya terdapat 164.000 investor saham syariah. Ya, dan dari ratusan ribu investor saham syariah itu ada 6% di antaranya atau hampir 10.000 investor saham syariah berasal dari Yogyakarta. Dan tentunya hal ini menjadikan kota pelajar ini sebagai salah satu provinsi dengan jumlah investor saham syariah terbanyak. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Jogja Syariah Investor City Joint Story 2024. Acara ini digelar sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan investor saham syariah serta memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pengembangan investor syariah di pasar modal khususnya di daerah. Joint Story 2024 juga merupakan ajang silaturahmi para investor pasar modal syariah, masyarakat umum dan pemangku kepentingan pasar modal syariah. Pada kegiatan ini, Bursa Efek Indonesia juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada insan dan badan yang telah berkontribusi terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Salah satunya penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebagai provinsi investor syariah yang secara resmi diterima oleh Asisten Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta bidang perekonomian dan pembangunan Tri Saktiana. Dan walaupun Jogja ini kecil, namun ternyata rekaman dari OJK juga Bursa Efek untuk pelaku investasi bursa saham ini lebih dari 6,5%. Kemudian untuk literasi keuangan dan pelaku syariahnya ini menduduki peringkat barangkali ke-5 atau ke-6 terbanyak di Indonesia. Sehingga karena Jogja kota pelajar, kota mahasiswa, banyak pesantrennya, gaya hidup syariahnya bisa tumbuh dan berkembang lebih baik dan nanti pasti akan tersebar ke seluruh penjuru tanah air. Jadi pilihan Jogja ini sangat tepat dan tadi yang hadir dari banyak mahasiswa yang masih muda-muda, potensial investor. Mungkin kalau sekarang nilai rupiahnya masih kecil ya, tapi nanti 10-15 tahun yang lagi ketika mereka sudah bekerja pasti akan berkembang lebih baik lagi. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Bursa Syariah Online Trading System, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2018, jumlah investor syariah telah meningkat lebih dari 268% dari sebelumnya 44.000 investor menjadi 164.000 investor per akhir Oktober 2024 dan 6% atau hampir 10.000 investor saham syariah berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini menjadikan daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi dengan jumlah investor saham syariah terbanyak saat ini. Artinya anak muda sudah peduli dengan masa depan keuangan mereka. Salah satunya melalui investasi di pasar modal. Ya, dengan investasi di pasar modal belajar sejak dini, mereka akan lebih punya pengalaman nantinya dan tentunya investasi itu kan adalah untuk jangka panjang. Jadi semakin muda itu dimulai akan semakin baik untuk masa depan mereka. Di Jogja sendiri Pak, untuk anak mudanya ini yang sudah melek saham syariah itu dibandingkan dengan kota lain seperti apa Pak? Jogja adalah salah satu kota pionir untuk pengembangan pasar modal syariah. Seperti tadi yang disampaikan, ada lebih dari 38 provinsi di Indonesia. Kontribusi Jogja yang tadi menurut Pak Tri kecil itu kontribusinya sangat besar. Ya, belum lagi beberapa milestone pengembangan pasar modal syariah itu dimulai dari Jogja. Salah satunya galeri investasi syariah pertama di Indonesia itu dari Jogja. Jadi Jogja sangat spesial untuk pengembangan pasar modal syariah. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Yulianto mengatakan, gap literasi dan inklusi keuangan syariah relatif tinggi. Hal ini disebabkan antara lain awareness masyarakat kepada keuangan syariah masih rendah. Belum kuatnya diferensiasi produk keuangan syariah, kompetisi sumber daya insani yang belum memadai, belum optimalnya pemanfaatan teknologi serta aspek regulasi dan permodalan yang belum mendukung. Merespon hal ini, tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK telah mengeluarkan kebijakan berkelanjutan
mengenai peta jalan perilaku pelaku jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen 2023-2027. Hal ini terdiri dari 4 pilar, yaitu literasi dan inklusi keuangan, pengawasan market conduct, perlindungan konsumen dan masyarakat, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Herdian Giri dan Ucan Tritama, TVRI Yogyakarta melaporkan.